Begini, Ya. Bung, dengan segala rasa hormat, beta akan berhenti ngomong tentang Bible, tapi kalau orang-orang di sekitar Pak Bom tidak lagi mengulik-ngulik hadis dan Al-Quranku. Oke, siap. Oke, Deal ya, beta deal ya. sama Ose, mantap. Deal. Kita jos dulu. Kita jos sabar dulu. Iya ya. Kita dua Kalau di sana kita berhenti. Ya. Oke, baik. Kita dua pegang tangan dulu. Kita Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gula di channel TV Laskar Kristus ini. Saya percaya kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati Tuhan. Amin. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan satu diskusi sengit antara Pembom dengan Ustadz Kainama, di mana teman-teman sekalian di situ Pembom memberikan sebuah nasihat dengan berkata bahwa kalau bisa Ustadz Kainama itu coba bahas Al-Qur'annya saja, jangan ceramah menggunakan kitab suci agama lainnya. Dan bikin ngakak sekali teman-teman sekalian alasan Ustadz Kainama dengan berkata, saya akan berhenti dengan segala hormat ya untuk tidak membahas lagi Bible, asalkan orang-orang Kristen jangan lagi membahas tentang Al-Quran dan juga hadis-hadis, dan apalagi kalau bilang minum kencing onta, udah mabuk kencing onta, dan Muhammad banyak istri gitu ya. Padahal teman-teman sekalian yang disampaikan oleh orang Kristen tersebut adalah hal yang nyata, dan yang minum kencing onta juga kan banyak itu ya. Ustadz pun ada yang minum kencing onta. Nah, jadi itu hal yang nyata, real ya, bukan di framing. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat selama ini, Ustadz Kainama ini kan ceramah menggunakan Alkitab. Dan kalau dia katakan bahwa berhenti membahas Al-Quran, sebenarnya orang Kristen tidak pernah membahas Al-Quran. Tapi kenapa jadinya akhirnya orang Kristen membahas Al-Quran? Karena banyak dari kalangan ustadz-ustadz membahas tentang Alkitab. Bahkan kitab suci Al-Quran saja itu sudah membahas kekristenan, sudah menyelewengkan iman kekristenan tentang Tuhan Yesus Kristus yang telah mati disalib, dikuburkan dan bangkit. Tetapi Al-Quran berkata tidak disalib, tidak mati, tetapi diserupakan ya. Jadi ini adalah mengganggu iman kekristenan. Jadi kalau dia katakan bahwa orang Kristen mengganggu iman Islam, itu sangat salah sekali teman-teman sekalian. Nah, oleh karenanya saya mengajak kita langsung untuk menikmati dan menyimak ya video mereka berikut ini. Pak, silakan Pak. Betul, siapa yang bilang Pak? Selamat malam Pak Ustadz Kainama. Masya Allah. Selamat malam. Ini ya, tumben bisa mampir ke sini. Aduh, ini orang nih cerewet ya, orang ada bicara sama Ustadz Kainama. Antri dong. Selamat malam Pak Ustadz Kainama. Malam Bung Bom, sehat-sehat kah? Sehat-sehat. Tumben masuk ke channel saya. Iya, karena saya sedang di jalan ini. Saya tadi baru ini di daerah Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Cianjur. Tumben Pak Ustadz Kainama masuk ke channel saya. Iya, supaya ada apa gerangan? Kasih gambaran buat saudara semua basudara di seluruh Republik Indonesia bersama Zuma dan kasih gambaran apa? Orang itu tidak pernah ada hal yang bikin orang baku jauh. Itu aja. Oke, silakan. Ya kan? Silakan, apa yang mau disampaikan? Ya, cuma sampaikan itu aja. Gitu. Nggak ada, saya nggak ada. Ya. Silakan. Iya, toh. Ya, karena selama ini kan nggak usah tanya-tanya lah. Saya cuma sampaikan itu aja karena saya dapat begitu banyak omongan dari orang-orang yang Kristian, saudara Kristian di Ambon, di Manado, di Sangihe, di mana-mana bilang itu Kainama kenapa sama Pak Bom. Saya bilang tidak ada apa-apa. Itu biasa dalam hal YouTube itu. Itu biasa. YouTube itu wilayah entertainment, wilayah media. Itu biasa. Jadi kita saling saling terbuka gitu, tanpa menyerang pribadi, karena pribadi itu sudah individual harassment. Nggak bisa kalau untuk secara pribadi diserang physically, tidak lagi. Kalau secara pengetahuan, secara data-data paparan, apa-apalah, kan negara ini negara Indonesia, ya kan? Nah, benar. Akhirnya
kemarin kan saya pernah bilang saya tidak akan pernah mau masuk channel Pak Bom Bom, bukan karena Pak Bom Bom, Pak Pendeta, karena saya hormat kok. Sama Abang Rudi aja saya bilang, sama Ariesto, saya suka karena Abang Rudi itu pertahankan dia punya apa ya, paparan, dia punya apa ya, pemikiran. Pak Bom Bom juga tahan pemikiran gitu kan. Ya. Nah, maksud saya begini, kebanyakan yang bikin jadi rame itu di sekitar Pak Bom Bom gitu loh. Padahal orang dua nih kok, saya Pak Bom Bom tahu lah kita sama-sama dari timur toh. Kan? Ya. Dan saya tidak pernah tutup toh. Kalau Pak Bom Bom bilang udah buka kamera dulu, beta buka kamera juga. Ya. Toh? Ya kan? Ya. Nah, yang bikin rame itu orang-orang di sekitar gitu. Ini cuma contoh aja. Malam ini saya datang buat Pak Bom Bom sebagai gambaran. Nomornya kalau bisa Pak Ustadz kayak namanya boleh Pak Bom minta nomor, Pak Bom tidak kasih sama orang. Boleh ya? Enggak, gini Bung. Beta pun nomor ini kan dari ada dari salah satu lembaga. Beta tidak bisa kasih nomor lain saja. Ose kasih beta nomor lain saja, saya nggak apa-apa. Nanti kita ngobrol-ngobrol lah ya. Tapi yang penting agar saya juga bisa sampaikan kepada Pak Bom Bom, Bung di sini semua, bahwa tidak ada yang namanya body harassment atau physically harassment itu menjadi satu bahan pembicaraan di dalam room gitu. Kan selama ini saya bilang, mau hina-hina, patahkan aja argumennya, nggak usah lari ke orangnya. Iya. Jadi kalau physically orangnya itu sama sekali menunjukkan bahwa orang itu tidak punya kemampuan di dalam pengetahuan yang sedang dibahas. Jadi kalau ada pernyataan begini begitu tentang orang fisiknya, oh dia bodoh, dia tolol, dia minum kencing onta, itu saya rasa justru menunjukkan bahwa orang-orang di sekitar Pak Bom Bom ini yang tidak mendukung Pak Bom Bom framing jawab gitu. Sabar, diam. Tuh kan, ya kan? Nggak boleh. Oke, kalau saya framing, saya tidak buka kamera. Biarkan aja Pak Ustadz bicara, biarkan. Kita hargai tamu, kan kita harus hargai, nggak boleh. Biarkan. Iya, kan tadi saya udah selamat malam. Ini untuk membuka informasi bahwa sebetulnya kalau memang kita main di ranah yang ada, ya kita main di situ. Kenapa harus ke physically? Kenapa harus ke bilang lah? Ya Bung ya, sehat-sehat di sana semua ya. Ya Bung ya, salam semua. Beta berjalan lagi. Beta berjalan nih. Sabar dulu sedikit le, sabar sedikit le. Saya mau berjalan ke mana? Sudah sabar tahu. Saya cuma buang-buang suara-suara. Saya bisa dengar beta bagaimana? Ustadz. Ya siap. Memang benar ya, namanya argumen silakan. Tapi begini Pak Ustadz, saya nama gini. Iya. Saya kan tidak pernah membahas tentang Al-Quran. Itu bukan kapasitas saya. Itu kapasitas Bapak. Cuma Bapak mengatakan, Pak Ustadz bilang, Pak Ustadz sering membahas Alkitab. Nah, makanya saya kan sebagai hamba Tuhan, ya, saya berdiri kan bukan di satu gereja. Saya berdiri di beberapa kaki, ya. Dan saya nggak pernah mengutak-atik iman Pak Ustadz Kenama. Cuma saya begini, Pak Ustadz Kenama. Maksud saya begini, kalau bisa Pak Ustadz kan, contoh seperti kita orang dari Sulawesi kan, seperti Ustadz Das Latif. Das Latif itu kan, saya jujur, saya tuh ambil ilmu banyak dari Kiai Haji Zainuddin MZ, ya. Cuma kalau bisa saran saya Pak Ustadz, silakanlah Pak Ustadz kalau bisa saran saya, Pak Ustadz dakwah ya iman kan Pak Ustadz kan sudah menjadi seorang muslim ya, seorang muslim. Minta maaf muslim ya, seorang muslim yang baik. Ya paling tidak Pak Ustadz memberitakan firman Tuhan secara imannya Pak Ustadz yang sekarang ini kan harus lakukan sesuai dengan iman Bapak. Tidak usahlah menggali-gali tentang Alkitab, biarlah iman kami kan Indonesia Pak. Indonesia kan sudah disetujui oleh pemerintah berbagai macam kita namanya beragama ya. Silakanlah kita masing-masing dengan kebebasan berbicara masalah keimanan kita bolehlah. Saya pikir kalau dari awal kita coba Pak Ustadz Kenama, taruhlah kita hidup dulu tahun 80-an. Kita sekolah semua, mau Islam, Kristen, Buddha, Hindu, ya. Kita bersama-sama itu kita jalan hidup dalam damai. Kita nggak ada menyinggung salah satu agama manapun.
Ya maksud saya kalau Pak Ustadz bisa ya memberikan ceramah tentang keimanannya Pak Ustadz saja, mencari jiwa-jiwa ya, mencari jiwa-jiwa tentang itu aja Pak. Saya pikir begitu Pak Ustadz. Saya kira itu hal yang baik supaya kan, ya saya pikir secara manusiawi itu kan tidak ada orang yang mau mengajarkan yang buruk-buruk, pasti yang kebaikan. Jadi kalau memang secara istilahnya secara kita manusia kan tidak mau cari keributan kan, iman seseorang kan masing-masing. Silakan Bapak, Pak Ustadz mengajarkan sesuai iman yang Bapak yakini sekarang sebagai petunjuk mungkin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Bapak lakukan, nggak usah korek-korek iman orang. Macam kami kan Ya, nggak baik. pernah, saya Pak Bomom sebagai hamba Tuhan kan tidak pernah mengajarkan yang lain menjelekkan. Oke, Nah, gitu loh. itu Pak Bom ya, itu Pak Bom. Baik. Begini, Ya. Bung, dengan segala rasa hormat, beta akan berhenti ngomong tentang Bible, tapi kalau orang-orang di sekitar Pak Bom tidak lagi mengulik-ngulik hadis dan Al-Quranku. Oke, siap. Oke, Deal ya, beta deal ya. sama Ose, mantap. Deal. Kita jos dulu. Kita jos sabar dulu. Iya ya. Kita dua Kalau di sana kita kasih berhenti. kesempatan ya. Oke, Ya. baik. Kita dua pegang tangan dulu. Kita dari Ya, tapi timur. ya, gini. Janji nanti saya akan usahakan. Nanti saya usahakan. Beta usahakan Iya, sama orang-orang. ya berarti Oke. beta juga akan usahakan juga, gitu kan? Ya, Bukan usahakan, tapi beta janji, beta punya channel, beta akan Kan kasih sama tadi orang-orang. kan tadi Bung bilang Pak Beta toh, Ya. udah urus saja agamamu gitu. Lah bagaimana Oke, dengan oke. Bung punya basudara itu yang maki-maki Beta punya kan barusan aja bilang katanya Zuma minum kencing onta dulu. Itu bagus kah? Hah? Saya Ayolah. bagus karena dia begini, Nah, saya bagus. itulah. Jadi Udah begini, begini, Ose, beta bukan susah. jangan lihat Beta. Begini sebentar. Jangan bilang Beta nih ya, sementara di depan balok itu tidak dibersihkan dulu. Bersihkan Sudah, dulu stop. itu. Stop Iya dong. bicara Alkitab, beta Ose macam ini sudah. Ose Iya dong. iman saja. Iya dong. Iya, Iya, bilang saya begitu tahu. juga pardorang bersaudara yang ada di sahabatnya Pak Bombong, keluarga Pak Bombong. Ya, Kenapa ya harus sudah. bilang pakai kencing-kencing onta itu? Itu kan kurang bagus. Marilah kita Tapi sama-sama. Jangan kecil di depan dapat lihat, tapi balok di depan mata yang dapat lihat bagaimana? Beta akan berhenti ngomong Bible. Beta akan kunci di masjid saja selama orang-orang basudara itu yang di bom Bung Bombong Pung basudara itu semua Di beta pu channel kan di mana? pengetahuan. Di beta pu channel kan di mana? Di beta pu channel kan atau di mana? Ya, Di itu kan semua channel. Bung basudara. Kan sama aja, Beta juga tidak punya channel, toh. Tapi Bung Bombong bilang, kayak nama berhenti saja. Beta tidak punya channel, ngapain berhenti? Beta tidak punya channel. Toh? Tapi beta Ya, selama ini kan khotbah beta sih pernah bicara Ose pu iman. Beta khotbah. Iya, Bung Bombong, tapi yang lain bagaimana? Kan Ya, selama kan ini apa orang saya serang? Orang kan diskusi sama dorang dong. Nah iya, begitupun saya diskusi. Karena buat saya kristologi itu pengetahuan. Jadi pengetahuan Ya, itu sudah. didiskusikan. Toh? Yo, Ya. tapi kan Ya, Ose jangan Ose jangan nanti begini, kayak nama. Nanti kalau Ose kalau mau diskusi, nanti Ose masuk di mana bikin. saya tidak mau diskusi dengan orang yang sudah mendiskreditkan lebih dahulu. Lebih kamuka daripada orang-orang Islam. Bagaimana? Tadi orang lagi ngomong aja terus tiba-tiba ada suara perempuan framing up. Orang cuman baku dapat yang basudara kok. Ini kan Bombong kan baku sadar. Wajar kalau dalam satu keluarga tuh ada yang baku naik tensi, wajar normal. Kalau Ose sekarang nih, Ose kemarin pergi ke mana? Ke Ambon kan ke mana berjalan? Saya ke Papua. Wah. Papua sudah sama Bapak Ustadz Fadlan Garamatan, beta sudah sampai sana sudah. Di mana? Ose pergi ke mana? Beta tahu. Di Sorong Teminabuan. Oh, Sorong Teminabuan. Iya. Teminabuan. Jauh, Dah. Pergi ke air terjun, Sen. Oh iya, bagus mantap sadap. Beta berenang juga Dingin. sampai ada antua Dingin, ya? namanya Antua Rosi, sadap. Mantap. Beta dengan Bung Jemi dia orang ada kapten kapal namanya Bung Erik. Bung Erik antar beta sampai di Raja Ampat. Tuhan. Wah, luar biasa. Tapi orang-orang di sana anak-anak. Tadi kemarin saya pernah lihat videonya Pak Ustadz Kenama, katanya di sana pembangunan gereja orang persatuan orang Kristen bagus ya. Saya lihat Pak Ustadz punya komentar itu sampai di Kalimantan, di mana itu. Oh iyalah, itu tidak boleh tutup. Bagaimana?
Orang gua punya bapak tua yang bangun juga di sana. Gereja di sana, gereja Indonesia Timur. Itu gua punya bapak tua. Oke lah. Jadi Pak Ustadz Ya, Kenama punya oke istilah, ya. kalau semua tidak ada yang berkritik, bagus itu Ustadz Kenama, saya setuju itu. Saya juga sebenarnya Ya, tuh orang-orang Kristen gak usah bahas-bahas kalian punya iman, iya, semua jadi anak-anak gini, Muslim juga, jangan. terutama Intinya begitu jangan bro. udah berhenti baku Udah maki sudah, gini Pak Ustadz, malu. kita dua ini kan, Oh, begini Ustadz, kita ya, kan di kota kita kan tinggal di kota Injil. Oh saya kan tahu kok kota Injil toh. Nah, tahu di sini Manokwari kan, itu. ya oke, oh iya, kota Injil ini kan kota yang diberkati. Jadi kita nih tidak Iya, pernah tapi jadi nanti. jadi berkat juga, Ya. jadi buat berkat juga buat saudara beta di sana Muslim yang ada di sana toh. Kan Iya, katanya kota di sini berkat, kota Injil, tapi di sini kan sini tidak ada pelarangan pembangunan masjid, iya, nggak ada. iya, Kita bisa iya. pesan satu. Oh, saya kasih tahu Apa? keluarga dulu di Cilegon, Kak. Cilegon itu kan kayak apa? Tutup gereja satu Oh dia enggak, bangun. maka itu cari tahunya dari Departemen Agama Bimas. Ada di Sulawesi namanya Ibu Mary tuh Bimas Kristen. Dia tahu Ibu Mary tuh dia tahu semua tentang Cilegon. Carilah data yang baik dari Ibu Mary. Namanya Ibu Mary di Sangihe. Dia ada data yang valid sekali. Jadi tidak asal marah lalu saudara Kristian serane marah Maksudnya, iya, maksudnya begini iya, saudara. cari informasi Kan begini. yang tepat, Yo, jangan langsung marah. Tidak, saya mau ajak, saya nggak jangan marah, cuma kita hamba Tuhan kan saya mau kasih tahu begini saudaraku. Begini, maksudnya begini. Ini kan kita hidup di negara Indonesia, toh. Apalagi ini kan kota Injil di sini Manokwari aja bebas. Kita pergi silaturahmi. Kan sepadi juga kan ada yang Muslim. Jadi begini bro, maksudnya begini. Kan pegawai negeri itu kan ada agama macam-macam, ada Muslim, ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha gitu kan. Nah, pertanyaan saya begini, yang saya pikirkan begini, mereka pegawai negeri, ada lebih 6.000 orang Kristen, Katolik ada lebih dari 1.000 yang di sana di Cilegon. Nah sekarang mereka pegawai negeri di suatu kantor di Cilegon. Bagaimana pikiran saya begini, bagaimana mereka waktu hari Minggu mereka mau pergi ibadah, gereja tidak ada di Cilegon, itu kira-kira bagaimana Pak Ustaz? Tolong. Oh itu datanya ada di Usikaka Mary di Sangihe. Sudah sampai di sana. Tidak seperti itu. Itu seperti, jadi kalau Bung Belang nanti beta salah lagi. Enggak, sepertinya ada framing yang sedang dibangun bahwa Muslimin Cilegon itu anti toleran sama Kristen. Itu silakan carilah. Ada kok datanya banyak dari Departemen Agama. Bimas Kristen itu udah pegang. Bung Daud Dorang, Bung PWKBC di sana sudah pegang kok data itu, Bung. Jadi data itu seperti insya Allah nanti ada waktu ke depan untuk diterangkan bahwa selama ini mayoritas minoritas di Cilegon itu sedang diangkat untuk menjadi satu isu yang panas gitu. Enggak lah, enggak kayak gitulah. Kita cari data yang valid lah dari pemerintah daerah ya. Kan kita kan warga negara yang baik di negara ini. Kita cari dapatnya dari pemerintah lah, jangan dari yang lain-lain. Ada. Salah satunya yang saya sangat hormati, Ibu Mary di Sangihe. Wah, asik. Itu dari Bimas Kristen di Sangihe. Namanya Ibu Mary. Nanti mungkin bisa Bung dapat informasi dari beliau. Tapi nomornya saya jangan tahu. Kita nih tahu deh. Iya. Tapi kan banyak Bung punya saudara di Manado, di Bitung toh. Banyak. Ibu Mary di mana? Iya. Di Sangihe. Sangihe. Ya, jadi gini, framing itu janganlah diteruskan karena framing itu bukanlah berasal dari pemerintah Republik Indonesia. Iya. Bukan framing. Saya nggak tahu kalau yang lain. Cuma saya bertanya saja kan begini, saya bertanya wajar karena saya berpikir. Iya. Iya, enggak gitu ceritanya, Bu. Kami di Papua ini kan bebas orang mendirikan. Iya. Kan sesuai dengan undang-undang kan, tapi kok kenapa di Cilegon kok begitu? Enggak. Ya silakan cari sumbernya dari orang Kristen sendiri, tapi dari Bimas pemerintahan itu yang lebih valid. Itu yang lebih valid, gitu, Bung. Jadi, pertama terima kasih banyak, Bung, sudah kasih masukan buat Kainama. Tapi Kainama tidak akan berhenti menjawab pertanyaan dari saudara Muslim ya, Bung. Bukan saudara Islam ya. Saudara Muslim yang bertanya. Dasar-dasar secara ilmiah, serta bisa dipertanggungjawabkan. Karena semua orang bisa baca itu aksesnya. Gitu. Sebelum ada begitu banyak makian terhadap nabiku, ya ada hal-hal hadis-hadis yang dibuka, padahal mereka tidak ya secara baik mendapatkan informasi dari para ustadz secara
apa yang para ahli-ahli bidang tafsir, hadis serta riwayat yang sahih. Begitu, Bung. Jadi marilah kita saling baku sayang, baku hormat di sini ya. Kenapa kayak nama Bung bilang langsung tadi kan, udahlah stop, jangan gali-gali. Enggak, saya tidak gali-gali. Saya hanya menjawab pertanyaan saudaraku. Karena saya ini manusia yang tidak punya channel gitu. Jadi ketika ada saudaraku yang bertanya, mungkin kalau ditanya ke orang Kristen, takut jawabannya, Bung. Dapat seperti yang kayak Bung gini, belum apa-apa udah kadrun minum kencing onta, mereka takut. Jadi mereka tanya sama saya. Nah, supaya tidak perseorangan, maka naiklah saya di channelnya Ayah Sofia atau di Aresto Bung Channel. Begitu, Bung. Jadi bukan tanpa dasar, saya tetap menghormati. Bung boleh lihat deh, semua video saya di Aresto atau di Ayah Sofia Channel. Saya sajikan dengan data, saya sajikan dengan data, gitu ya. Saya tidak pernah menghina kekristenan, saya tidak pernah bilang saya ini apa yang sering orang maki-maki saya itu keluaran Haifa kayak jadi bahan ejekan gitu. Hal itu sudah ditandatangani di kantor hukum di Jalan Brawijaya 3 nomor 9B di Jakarta Selatan. Itu sudah ada perwakilan dari saudara Basudara Kristen dan ada aparat kepolisian serta kejaksaan dan para ahli hukum. Itu sudah selesai. Sampai sekarang saya tidak pernah lagi cerita-cerita tentang itu, Bung. Jadi kepada saudara semua, marilah jangan sampai nanti ada pandangan dari saudara Muslim, selumbar di mata saudaramu nampak, balok di depan matamu tidak nampak. Begitu, ya Bung ya. Ya, sehat-sehat ya Bung. Oke. Kita berjalan lagi Semalang nih. Oke. Ya, sehat-sehat. Salam. Ya, dah. Salam. Jadi begini, Pak Ustadz Kenama sabar. Ustadz Kenama sabar. Ya. Jadi begini, Pak Ustadz, tolong sampaikan orang-orang Kristen ya. Ya gini, saya minta maaf ya. Tadi kan Pak Ustadz Kenama sudah bicara, itu saya sudah rekam. Jadi maksudnya Pak Ustadz Kenama maunya orang-orang Kristen tidak usah bahas-bahas lagi tentang iman Pak Ustadz, ya kan? Nah, nanti saya kan sebagai hamba Tuhan hanya menyampaikan firman Tuhan. Ini di live chat ini banyak orang yang saya bilang tadi bukan membahas, Bung. Ini bagus, Bung, rekam ini bagus. Saya bilangnya bukan membahas. Karena selama ini saudara Kristen itu yang ngomongin hadits serta ayat Quran serta nabiku, bahkan tadi terakhir saya sempat dengar itu, kalau menikahi anak kecil itu enak kan. Aduh, Anda tidak tahu itu gitu. Data yang valid baru kita bicara tentang itu gitu maksudnya. Nah, ini masuknya bukan pembahasan. Kalau Bung bilang kita tidak boleh membahas, karena selama ini bukan membahas, Bung. Karena selama ini saudara Bung itu jadi penghinaan gitu. Ya, itu. Ini bagus direkam. Kalau teman-teman dari Muslim juga bahas Alkitab itu penghinaan bukan? Ya cari aja yang menghina. Iya kan? Kalau dia nggak pakai data, dia nggak pakai data valid, dia nggak bisa pakai data yang baik, diaturkan, lalu mulai menghina-hina, itu tandain aja, gitu kan? Tapi kalau selama masih pakai data, serta menjadi dialog Kristen, kalau orang begini Pak Ustadz, kalau orang Kristen yang bicara tentang Anda punya agama menghina. Kalau orang Muslim bahas tentang Alkitab, Yesus pakai kolor. Lihat konteksnya. Loh. Yang ngomong Yesus pakai kolor siapa? Kan Bung sudah tahu yang ngomong itu. Murtadin. Yesus bukan Murtadin itu. Itu murtadin yang ngomong. Loh iya kan? Bung begitulah. Ya. Oke, Bung. Terima kasih. Murtadin mana yang ngomong begitu? Boleh bertanya Pak Ustadz? Oke, nggak boleh. Enggak boleh ya. Males ah. Nanyanya nadanya begitu enggak. Ya. Saya izin bertanya Pak Ustadz. Mau kemana Pak Ustadz? Karena jalan dulu lah, udah 1:30. Jam 1 kurang 5. Ustadz mengatakan jam 1 tentang menikahi anak usia 6 tahun atau 9 tahun gitu ya. Antum yang ngomong bukan anak, antum barusan ada yang ngomong di rumah. Ini Pak Ustadz Kenapa sabar Pak Nabi. Gini. Jadi begini ya, sebentar ya. Teman-teman yang di chat begini, Anda harus bisa membedakan
status Pak Bom Bom dengan seorang pendebat. Kalian boleh kor-kor menghina Pak Bom Bom bencong, Pak Bom Bom penakut. Nggak bisa. Pak Bom Bom ini punya resiko besar. Pak Bom Bom ini berdiri bukan di satu kaki. Kalian harus memahami seorang pendebat dengan seorang hamba Tuhan. Berbeda ya. Kalian harus, jangan kalian bilang, oh Pak Bom Bom hajar Pak Ustadz Kainama. Itu kalian punya otak. Kalau kalian mau diskusi, silakan Ustadz Kainama ada di channelnya Aristo, Aditya, kalian masuk ke sana, ya. Itu ya. Jadi kalian kalau jangan Aditya menghina. jarang-jarang, Bung. Kalau Aditya tuh kita ya? jarang-jarang. Bro Hussein masuk di mana biasanya? Biasanya berdialog di mana? Kalau beta dialog itu biasanya di kantor MUI di Jakarta, di Salemba tuh. Tidak pernah di YouTube gitu. Atau di Departemen Agama di Jakarta. Biasa kan perwakilan Aristo, di Pak. Jakarta Pusat. Biasa kan dengan Pak Aristo. Tapi biasanya Pak Kainama biasanya kan di Aristo ya. Di Aristo, tapi kenapa tidak buka live kayak macam Pak Bobo begini tanya jawab? Kenapa? Karena kalau orang Kristen masuknya saya suka nggak nyambung dengan tema, Bung. Saya takut nanti ada ada salah bicara nanti. Gitu kan Bung tahu lah, beta juga dari Ambon. Jadi kalau seumpamanya sudah langsung masuk langsung ditekan gitu kan, gitu ya. Soalnya saya paling nggak percaya kalau ada orang Kristen yang masuk itu pasti ujung-ujungnya kata-katanya kasar. Kasar. Orang Kristen tuh kalau dialog mulainya pasti kasar. Ngeri saya, bukan ngeri apa? Begini. Ngeri ke efek domino yang akan terjadi kepada channel tersebut. Makanya saya nggak pernah mau buka.